Alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah jadi Habib. Kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah panas. Habib palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, kita sama-sama menunggu sebuah tantangan debat dari Umar Assegaf atau Habib Umar Assegaf, Ketua Robitoh Alawiyah Lampung, yang menantang Kiai Imaduddin untuk debat tentang klan Ba'alawi atau Habib Ba'alawi, tentang Ubaidillah, apakah menyambung garis keturunannya kepada Rasulullah SAW. Ya, tantangan ini disampaikan oleh Pak Umar Assegaf kemarin ya, dan ini langsung ditanggapi oleh Kiai Imaduddin yang mengatakan menyanggupi itu semua. Tapi tentunya sebenarnya sebelum itu teknisnya sebenarnya harus disampaikan ya, teknisnya apa, ABC, keamanan seperti apa supaya semuanya berjalan dengan sangat lancar begitu ya. Ada moderatornya, kemudian ada jurinya, ada pakar-pakarnya, semua harus sudah dipersiapkan. Dan ini publik menunggu ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Umar Assegaf itu bukan hanya sekedar kata-kata. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama lihat ya video-video reaksi kita tentang para habaib gitu ya. Bodoh amat, biarin aja Beb. Jangan dibahas Beb, biarin aja. Soalnya pada nanya Beb, pada nanya sama anak. Iya Beb. Gini gimana gitu, gimana bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Wow. udah jadi Habib di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah panas. Waduh. Para habaib sedang zoom. Anak cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Kalau Banyak jadi muhibin. Habib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah. Masya Allah. Enak di Indonesia banyak muhibin. Saya minta kepada Habib-Habib yang masih punya waras otaknya, tolong Anda bicara. Diem Anda itu mendukung si bejat-bejat Habib ini, yang cuma keluar kampung, masuk kampung untuk nipu orang kampung. Ujung-ujungnya apa? Duit. Cuma modal bahasa Arab, baca buku standar, ngoceh, jual diri, saya keturunan Nabi. Kalau mau masuk surga, cinta sama saya, dukung saya. Ujungnya minta upeti. Semua lah saya tahu. Habib Ribu. Saya tahu semua. Kalau nggak ada duit, nggak ada yang mau jadi Habib. Bergaya pakai mobil mewah semuanya. Ini semua munafik. Apa-apa kita itu saya tahu Habib-Habib itu hidup sederhana, nggak ada bergelimang harta. Justru kalau punya duit diumbar, dikasih ke orang lain. Ada rumah kunci diberikan orang yang nggak mampu. Sekarang mana? Jadi agama dan Habib ini dijadikan komoditi. Masya Allah. Ini seorang Habib dari Kalimantan kalau nggak salah ya. Siapa teman-teman yang tahu? Tulis di kolom komentar. Wadai nyaman berapa? Hah? 200? Jolong! Pakai kresek! Pakai kresek! Plastik! Lucu. Mangga! Jadi rekam lo kamparnya. Orang ini memang lucu ini. Yang makan ini mudah berkah hidup nyamin. Berapa? Berapa dijual? 100. Tadi 200. Sisa sebuting lagi. Berapa? Aduh. 100 lagi dulu. Lelang amal. Kalau ada yang ngaku Habib, darahkan telinganya. Jangan bela laporan polisi.
kelelawasan. Kayak apa caranya, Beb? Ya kah, pukuli, ya kah, tangkap, talii, buat dalam karung. Nah, timbai ke sungai. Bujur kada? Nyaringi bujur kada? Kenapa, Beb? Jadi ulun pemender nang kayak itu, orang kalau ngaku Habib, kalau ada urusan duit, nipu orang, mendustai orang, urusan bebinian. Itu manggawiannya dah. Ya kah? Mau pina mancung sedikit, hidung pina bejabis, lalu pada Habib, padahal bungol, bah. Habib palsu. Habib palsu. Untuk secara pribadi pendapat Anda sendiri, mereka ini para aparat dan juga para keparat yang memaksakan daripada imam besar untuk hadir di sidang online, sedangkan imam besar tidak ingin. Maka demi Allah, saya yang akan bersaksi di akhirat nanti yang memaksakan para pemerintah tersebut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membenci keluargaku, membenci anak cucuku, kelak di akhirat Allah kumpulkan dia menjadi kelompok orang-orang yang membawa sebuah hadis di mana hadis itu adalah hadis palsu. Ya kadang-kadang para kiai, para habaib itu atau para ulama Ini Muhsin tidak official. melihat itu hadisnya seperti apa. Tapi kadang ada seorang habib yang membawa hadis palsu untuk melegitimasi kedudukan dia, itu ada. Oh. Ya kita bukan menuduh para habaib itu enggak, tapi memang kadang-kadang ada seorang dai membawa hadis palsu tentang kemuliaan zuriat Nabi, menakut-nakuti para muhibbinnya, menakut-nakuti masyarakat yang kalau benci kepada keturunan Nabi maka dia sama seperti orang Yahudi, ya mati dalam keadaan munafik. Nah, hadis-hadis itu sebagaimana yang ulama sampaikan dalam kitab-kitab hadis palsu. Nah, seperti hadis yang dibawakan oleh Al-Habib Bahar bin Smith ini. Beliau dengan berapi-api bahwasanya orang yang membenci keturunanku, membenci ahli baitku, maka kelak dia akan meninggal dalam keadaan mati Yahudi. Nah, bahaya sekali kalau semacam itu. Dan hadis ini ada di dalam beberapa kitab, dibahas di beberapa kitab banyak. Di antaranya ini nanti kita coba cek di kitab Tartibul Mawdu'at karanya Ad-Dhahabi. Coba kita langsung buka ya, langsung ke kitabnya. Pada halaman ke-134 Al-Imam Ad-Dhahabi itu menulis sebuah hadis, ya hadis maudhu yang ke-401. Hadis maudhu. Hadis itu diriwayatkan dari Sudef Al-Makki, dari Muhammad bin Ali, dari Thana Jabir. Jabir qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasami'tuhu yaqul. Rasulullah berkhutbah kepada kami dan kami mendengar beliau. Lalu saya mendengar, Jabir mendengar Rasulullah mengatakan begini, yaqul, man abghadana, man barang siapa abghadana yang benci kepada kami ahlil baitnya Nabi, hasyarahullahu yaumal qiyamah yahudiyan, maka kelak dia akan digiring ke padang mahsyar di hari kiamat Yahudian dalam keadaan beragama Yahudi. Wa in shoma, meskipun dia puasa, wa shalla, meskipun dia salat, wa zama annahu muslimun, dan dia mengira dia itu dalam keadaan muslim. Nah, coba perhatikan kata beliau Adz-Dzahabi, qala al-Agili, Al-Imam Al-Agili itu mengatakan Sudef kana min ghulatir Rafidah. Sudas itu bagian dari ulama Syiah Rafidah yang gulat, yang ekstrim. Ulama Syiah Rafidah yang ekstrim. Artinya ini hadis Syiah, teman-teman ya. Hadis yang diriwayatkan oleh orang Syiah. Bagaimana kita lantang menyuarakan menolak Syiah sana sini, tetapi kenyataannya membawa hadis-hadisnya orang Syiah. Ya kan lucu. Lucu banget. Kita itu selama lebih dari 100 tahun, teman-teman, kita tuh kadang-kadang merasa terbodohi ya oleh hadis-hadis seperti ini, yang kita tuh sebenarnya cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bahkan kepada keturunan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan
kita itu sangat menghormati keturunan Nabi Muhammad SAW. Tetapi dengan adanya hadis-hadis seperti ini, kita tuh merasa dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan, ya, untuk mendapatkan massa dari mereka. Dan ini sudah saatnya teman-teman, bahwa kita semua harus mengetahui hal-hal yang sebelumnya tidak kita ketahui. Ya, hanya kita ditakut-takutin dengan kualat, kemudian syafaat, ditakut-takutin dengan masuk neraka kalau tidak menghormati zuriat Nabi. Ya, kita menjadi seseorang yang sangat rendah. Padahal hadis-hadis yang mereka keluarkan itu hadis-hadis maudhu, hadis-hadis dari Syiah seperti yang dikatakan oleh Jenderal Muhsin official tersebut. Ya, sudah saatnya kita bongkar semuanya, dan kita berharap akan ada debat yang kita tunggu-tunggu, debat-debat antara Pak Umar Assegaf dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani itu harus segera terlaksana supaya kita semua melihat yang sebenarnya seperti apa. Ya, kita tunggu semuanya, kita tunggu, baik itu secara live atau secara langsung. Kita menunggu debat itu terjadi supaya kita bisa mengetahui sejarah dan meluruskan sejarah yang selama ini mungkin saja kita telah mentah-mentah dan kita menjadi memakan mentah-mentah juga. Ya sekali lagi kita berharap debat itu segera terlaksana, nggak tahu kapan, karena tantangan itu sudah dilontarkan oleh Pak Umar Assegaf, dan Kiai Imaduddin pun juga sudah menyatakan kesiapan. Tentunya secara teknis harus disiapkan dari segi keamanan, moderator, juri, dan lainnya harus disiapkan supaya debat ini menjadi debat lebih mewah, begitu ya. Bukan hanya debat-debat yang nantinya akan menimbulkan kekacauan seperti perkelahian, ya, perang otot gitu. Jangan, karena ini debat-debat ilmiah supaya kita jauh lebih pintar lagi. Terima kasih teman-temanku, kita tunggu aja debatnya nanti. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.